warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Setelah kemarin kita belajar tentang adaptasi makhluk hidup, hari ini kita akan belajar tentang lebih khusus lagi, yaitu adaptasi hewan. Tapi Miss Titin akan dibantu oleh kakak kita, yaitu Kak Ara. Kak Ara, silakan Kak Ara. Pagi Miss Titin. Assalamualaikum semua. Perkenalkan, saya Ara yang akan membantu Miss Titin untuk menerangkan materi. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Seperti yang sudah Miss Titin infokan, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan. Bagaimana? Sudah siap belajar ya? Let's go, kita mulai. Apa itu adaptasi makhluk hidup? Adaptasi makhluk hidup adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya agar spesies mereka tidak punah dari muka bumi, atau dengan kata lain, mereka bisa bertahan hidup, menghindari diri dari musuh, dan memiliki keturunan. Adaptasi hewan dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. 1. Adaptasi morfologi. Macam adaptasi yang pertama adalah adaptasi morfologi. Proses dari adaptasi ini membuat makhluk hidup menyesuaikan bentuk tubuhnya terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adapun bagian-bagian tubuh yang dapat diubah oleh makhluk hidup biasanya adalah alat gerak, bentuk mulut, maupun bentuk tubuh secara keseluruhan. Selain itu, penyesuaian ini dilakukan agar mendapatkan makanan serta bentuk tubuh yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Adaptasi fisiologi merupakan proses penyesuaian metabolisme atau fungsi kerja organ makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitar. Macam adaptasi ini menjadi salah satu penyesuaian diri yang cukup sulit diidentifikasi, sebab proses ini terjadi di dalam tubuh. Jadi, macam adaptasi ini tidak dapat dilihat dengan mata, namun biasanya macam adaptasi fisiologi ini meliputi organ pernapasan, organ sirkulasi darah, organ pencernaan, dan beberapa organ lainnya. Adaptasi perilaku adalah macam adaptasi yang menyesuaikan tingkah laku makhluk hidup terhadap situasi serta keadaan di lingkungan tempat tinggal. Secara umum, adaptasi perilaku selain untuk mendapatkan makanan, juga untuk melindungi diri dari predator. Macam adaptasi perilaku ini banyak terjadi pada hewan. Hal ini sebagai bentuk respons terhadap kondisi atau rangsangan dari luar. Adapun contoh dari macam adaptasi ini ialah penyesuaian waktu makhluk hidup dalam melakukan aktivitasnya dan hibernasi penyamaran warna tubuh. Nah, asik ya belajar tentang hewan? Masih semangat ya? Yuk lanjut lagi. Nah, mari kita bahas beberapa contoh dari adaptasi morfologi. Bebek memiliki kaki bersaput untuk berenang, paruh untuk memangsa. Unta memiliki kaki yang bertelapak lebar agar mampu berjalan di gurun pasir. Memiliki punuk tempat penyimpan cadangan makanan, bulu mata yang panjang untuk menahan debu, lubang hidup yang bisa membuka dan menutup. Contoh adaptasi fisiologi hewan, misalnya hewan ruminansia, misalnya sapi, kambing, kerbau. Makanan hewan tersebut adalah rumput-rumputan. Di dalam saluran pencernaannya terdapat enzim selulase. Enzim ini berfungsi untuk mencerna selulasa yang menyusun dinding sel tumbuhan. Dengan enzim selulase, maka makanan menjadi lebih mudah dicerna. Kucing, apabila hewan ini berteduh, kadar metabolisme badan kucing tersebut akan direndahkan supaya kadar kehilangan air di dalam badan berkurang. Musang, yang lebih tepatnya lagi adalah sikung, juga beradaptasi dengan cara menyemburkan cairan dengan bau yang sangat busuk dan menyengat untuk melindungi dirinya dari musuh. Kelenjar bau yang dimiliki oleh musang tersebut membuat musuh tidak kuat dan pergi karena baunya. Contoh adaptasi tingkah laku pada hewan. Paus yang sesekali keluar permukaan untuk membuang karbon dioksida, bunglon mengubah warna kulitnya menyerupai warna pada tempat yang dihinggapi, cicak yang memutuskan ekornya saat merasa terancam yang disebut dengan istilah autotomi.
Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang adaptasi hewan. Semoga bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya kembalikan ke Miss Titin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi belajar bersama Kak Ara, seru ya Kak ya? Nah, di situ ucapkan terima kasih kepada Kak Ara dan kalian yang sudah menyimak dengan baik. Nah, pesan Miss Titin, jadilah anak-anak yang hebat, anak-anak yang selalu menjaga kelestarian alam semesta, termasuk hewan. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Miss Titin dan Kak Ara mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.